Jiwaku hauskan kasih-Mu, jiwaku hauskan kasih-Mu, kasih-Mu indah bagiku. Kau tampung air mataku seperti rusa rindu sungaimu. Pulihkan aku ya Tuhan dengan kasih-Mu indah bagiku. Kau tampung air mataku seperti rusa rindu sungaimu. Pulihkan aku ya Tuhan dengan kasih-Mu. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini saya ada di suatu perbukitan ada di Amerika, dan saya indah sekali ada di tempat ini. Walaupun di tempat ini banyak pohon-pohon dan tempat seperti ini, tapi ingat, saya beritahu, saya ingin memberkati saudara kemanapun saya berada. Dan saat ini saya berbicara tentang datang dan hilang kembalinya kemuliaan, terusan dari tentang Yusuf dan tentang Musa. Tadi kemarin dalam program yang sebelumnya kita membahas tentang Yusuf dan membahas tentang Musa. Tapi saat ini kita akan membahas tentang Simson. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam diri setiap orang yang percaya, yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, pasti akan menemukan namanya datangnya kemuliaan. Tetapi bila kemuliaan itu tidak dipertahankan, kemuliaan itu akan hilang. Walaupun kemuliaan itu akan kembali, saya beritahu pada saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa rencana Allah di dalam kehidupan seseorang tidak pernah gagal. Saya katakan sekali lagi, bahwa rencana Allah di dalam kehidupan setiap orang, dan rencana Allah dari awal dan akhir dunia ini, bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Itu yang saya tekankan kepada saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mempelajari tentang Simson, di mana dia dilahirkan dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia ada seorang nasir Allah, seorang hamba Allah, orang yang dikhususkan Allah sejak lahir. Karena apa? Karena orang tuanya mencari Tuhan. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim pasal ke-14. Kita akan melihat tentang Simson dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 dan Hakim-Hakim pasal 14. Saat ini kita akan baca terlebih dulu kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Ayat pertama sampai dengan ke-17. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya menamandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sudah bisa baca ayat selanjutnya, di mana malaikat itu menemui Manoah dan istrinya ditemui oleh malaikat, saudara. Dan Allah berfirman melalui malaikat Tuhan bahwa akan lahir seorang yang diurapi Tuhan, yang dikhususkan Tuhan sejak dalam kandungan dan dipilih Tuhan sejak dalam kandungan. Kenapa Allah memilih sepasang suami istri ini? Karena Manoah dan istrinya adalah orang yang mencari Tuhan. Saya beritahu, kenapa Allah memilih Manoah dan istrinya, padahal dari sekian banyak orang Israel, tetapi yang dipilih adalah Manoah dan istrinya untuk menjadi saluran berkat. Saya beritahu, bila saudara menjadi orang tua percaya yang Tuhan sungguh-sungguh, kepercayaan saudara untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh tidaklah percuma. Saya katakan,
tidak percuma. Karena apa? Saudara selain menemukan kehendak Allah dalam hidup saudara, tetapi Allah saudara juga memberkati anak saudara. Amin. Bahwa anak saudara pun akan memperoleh berkat. Karena Alkitab berkata, orang yang mencari Tuhan akan diberkati 3-4 keturunan, dan anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Ingat itu. Jadi doa saudara sebagai orang tua untuk anak-anak saudara atau pergumulan saudara tentang anak tidaklah sia-sia. Perhatikan, dari sekian banyak orang Israel, tetapi kenapa Manoah dan istrinya dipilih Tuhan? Dikatakan dari suku Dan, saya beritahu. Kenapa tidak dari suku Lewi pada zaman dan tahun itu, tetapi malah dari suku Dan? Karena saya beritahu, Allah tidak memandang jabatan itu pendeta atau jabatan penginjil atau jabatan imam, tetapi Allah memandang hati seseorang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita perhatikan, berarti Manoah dan istrinya adalah seseorang yang mencari Tuhan. Saya beritahu pada saudara, bahwa orang yang mencari Tuhan tidaklah sia-sia. Ingat itu, bahwa orang yang mencari Tuhan tidaklah sia-sia. Karena orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh akan menemukan kehendak Allah. Saya beritahu, banyak orang yang hanya sekedar percaya, tetapi tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau orang yang percaya pasti mencari Tuhan, saudara. Saya beritahu, orang yang mencari Tuhan pasti percaya Tuhan. Tapi orang yang percaya belum tentu dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya beritahu, sekali lagi saya ulangi, orang yang percaya belum tentu mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh pasti percaya. Ingat, orang setia belum tentu taat, tapi orang taat pasti setia. Saya beritahu, banyak hal akan saya ceritakan pada saudara tentang pada season berikutnya, pada waktu pertemuan berikutnya, bahwa orang yang setia belum tentu taat, tapi orang yang taat pasti setia. Saya katakan, ya, orang yang taat pasti setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa dari sekian banyak orang Israel? Karena Allah melihat hati Manoah dan istrinya, sehingga mereka mengalami yang disebut datangnya kemuliaan. Dan dijanjikan akan lahir seorang anak laki-laki, walaupun istri Manoah adalah mandul. Dan apa yang terjadi? Maka lahirlah seorang anak laki-laki yang namanya Simson. Seorang anak laki-laki yang namanya Simson. Dan dikatakan dalam firman Tuhan berikutnya, kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya seperti rupa malaikat. Amat menakutkan, tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberikan tahukan namanya kepadaku. Tetapi ia berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya. Anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Bayangkan, Allah memiliki rencana yang besar untuk memakai Manoah dan istrinya untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, yaitu bagi seluruh Israel, yaitu melepaskan Israel dari perbudakan orang Filistin. Ingat, saudara, bahwa Allah memiliki rencana besar supaya Manoah dan istrinya menjadi saluran berkat. Untuk apa? Melepaskan orang Israel dari perbudakan, dari penjajahan, dari tekanan orang Filistin. Dan saya katakan sekali lagi, rencana Allah tidak pernah gagal dari awal sampai akhir. Dan dikatakan sejak anak laki-laki itu lahir sampai matinya, dia akan disebut tetap nasir Allah, yaitu orang yang dikhususkan Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Kemuliaan datang
dalam kehidupan Manoah dan istrinya. Dan apa yang terjadi, saudara? Lahirlah Simson. Tetapi ingat, saudara, Simson diasuh oleh kedua orang tuanya. Dia dibimbing oleh kedua orang tuanya. Dia diajarkan firman Tuhan. Dia diajarkan tentang hukum Taurat. Dia diajarkan untuk menghormati orang tua, menghargai dan mentaati firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Simson dididik orang tuanya menjaga sungguh-sungguh. Tapi ingat, kemuliaan Tuhan datang dalam kehidupan Simson itu bukan pada waktu remaja, tetapi Allah sudah mengkhususkan, Allah menyatakan kemuliaannya, menyatakan kehendaknya dan rencananya sejak Simson ada dalam kandungan ibunya. Dia adalah pilihan Tuhan. Bayangkan, saudara, lahirnya pun sudah ada nubuatan. Sebelum dilahirkan, Allah sudah memilih. Bayangkan. Dan apa yang terjadi? Pada waktu lahir, Simson diasuh oleh kedua orang tuanya. Tetapi Simson mengalami hilang kemuliaan pula. Padahal dia sejak lahir, sejak remaja, sampai dia bertumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat. Tetapi dia mengalami suatu hal, yaitu dia mengalami suatu dosa. Dan dia pula mengalami hilang kemuliaan. Saya beritahu, Simson mengalami kehilangan kemuliaan. Awal pertamanya adalah apa? Dia tidak menghormati orang tuanya. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 14 dikatakan gini. Simson pergi ke Timnam dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ini pasal 14, saudara. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timnam aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambilkan dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayah dan ibunya ke Timnam. Ketika mereka sampai ke kebun anggur-anggur di Timnam, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasa roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu ditabiknya. Walaupun dalam Alkitab berkata bahwa asalnya itu semua dari Tuhan, perlu saudara tahu juga bahwa Alkitab berkata bahwa kita harus menghormati kedua orang tua kita supaya lanjut usiamu. Di dalam firman Tuhan, hormatilah kedua orang tuamu supaya lanjut usiamu. Tuhan memang bisa mengubah rancangan jahat iblis, mengubah rancangan kecelakaan untuk menjadi berkat. Seperti Bileam, rencana mengutuk bangsa Israel, tetapi diubah Allah menjadi berkat, saudara. Dan apa yang terjadi? Walaupun iblis hendak menjebak Simson, tetapi Allah mengubah itu menjadi suatu berkat. Dari katakan bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Tapi apa yang terjadi? Kesalahan karakter dari Simson, yaitu dia tidak mau mendengar nasihat siapapun juga. Saya beritahu, dia tidak mau mendengar nasihat siapapun juga, termasuk kedua orang tuanya. Kalau kita perhatikan, saya percaya orang tua Simson melarang Simson untuk judi atau untuk taruhan atau mengadakan suatu sayembara yang ujung-ujungnya adalah perjudian dan pertaruhan. Tapi apa yang diperhatikan? Orang tuanya okelah mengalah. Demi untuk siapa? Demi untuk Simson, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya mengalah, saudara. Dilamar gadis itu. Tetapi pada waktu pernikahan itu, Simson mengadakan suatu sayembara, suatu taruhan, suatu perjudian. Saya percaya, saudara, bahwa orang tua Simson pasti melarangnya, pasti menasihatin. Wong, kamu ini hamba Tuhan,
kamu itu anak Tuhan. Tapi saya percaya Simson adalah orang yang tidak pernah mendengar nasihat orang tua maupun nasihat sekelilingnya. Karena apa? Karena dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya orang yang super, karena dia dipakai Tuhan sejak lahir. Saya beritahu, kejatuhan seseorang bukan pada waktu ada di bawah. Kebanyakan kejatuhan seseorang pada waktu ada di atas. Kebanyakan orang jatuh itu bukan pada waktu susah, tetapi manusia kebanyakan jatuh itu pada waktu dia sukses, pada waktu dia merasa diberkati, pada waktu merasa dia sudah merasa hebat. Disitulah awal kejatuhan. Demikian dalam kehidupan kita. Bila kita merasakan saya tidak butuh nasihat, saya orang super. Kalau saudara merasa diri saudara seorang hamba Tuhan, saya sudah dipakai Tuhan dengan karunia-karunia hebat, mujizat. Nah, saya beritahu, Simson lebih daripada kita. Dia dipakai Tuhan, dipilih Tuhan sejak dari kandungan. Karena apa? Manoah dan istrinya adalah orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi apa yang terjadi? Simson ada tipe seseorang yang tidak pernah mau mendengar nasihat orang tua maupun nasihat orang-orang yang lebih berpengalaman maupun rohaninya. Saya beritahu, Simson adalah orang yang tidak mau pernah mendengar nasihat orang tua dan sekelilingnya. Karena apa? Dia merasa dirinya dipakai Tuhan. Demikian kalau kita ini merasa paling diberkati, kalau kita merasa diri kita paling sukses, diri kita merasa orang yang berhasil, diri kita merasa orang yang paling diberkati, saya beritahu pada saudara, saudara hati-hati. Karena kemuliaan akan hilang dalam hidup saudara. Kemuliaan akan hilang dalam hidup saudara. Dan saudara, pada waktu kemuliaan itu hilang, pada waktu kemuliaan itu hilang, saudara akan meratapi dan saudara akan menangisi. Saudara akan mengalami bagaimana rasanya hilangnya sebuah kemuliaan. Ingat, Allah bukan membela dosa, tapi Allah membela firman-Nya. Karena rencana Allah tidak pernah gagal. Saya beritahu kepada saudara dalam program ini, bahwa rencana Allah dalam kehidupan kita tidak bisa gagal, sekalipun manusianya seperti Simson. Kita perhatikan, Simson orang yang suka menyendiri, merasa dirinya Superman, merasa dirinya hebat, dan dia orang yang selalu ingin dihormati dan dipuji. Saya beritahu, kalau banyak orang yang menghormati saudara, banyak memuji saudara, hati-hati. Karena semakin banyaknya pujian dalam hidup saudara, saudara adalah awal kejatuhan saudara. Saya beritahu, kalau saudara banyak dipuji orang dan dihormati, disanjung, bahkan dipuja-puja orang, sesungguhnya itu akan membuat saudara jatuh karena mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara, apa yang terjadi atas Simson? Setelah dia ngada sayembara, dia dibohongi oleh istrinya yang baru dinikahi. Malam itu, apa yang terjadi saudara? Tapi Simson bukannya mengoreksi diri karena kalah dalam pertaruhan, tapi dia mengulangi dosa yang lebih parah, yaitu dia menjarah, membunuh berapa orang untuk mengambil pakaian kebesaran mereka orang-orang yang dibunuh, dijarah hartanya, pakaiannya untuk diberikan kepada yang menang sayembara. Dan setelah itu Simson membuat gara-gara, yaitu melepaskan anjing-anjing untuk membakar ladang-ladang orang Filistin. Simson ada tipe seorang pendendam. Saya beritahu, tipe seorang pendendam. Seorang pendendam, orang yang tidak bisa memiliki damai. Alkitab berkata, kita harus belajar untuk mengampuni, bukan untuk menjadi seorang pendendam. Kalau seseorang itu pendendam, dia tidak akan puas dirinya. Apa yang terjadi? Dosa telah menggerogoti Simson terus. Setelah dia selesai taruhan itu, malah dia berbuat dosa. Dia berzina dengan Delila, main perempuan yang lainnya. Tapi saya katakan, Allah itu adalah Allah yang membela firman-Nya, bukan membela dosa Simson, tetapi membela firman-Nya. Karena apa yang difirmankan Tuhan,
Tuhan tidak akan menarik lagi. Atau bila seseorang berkata tidak akan mungkin dijilat lagi, itu seorang pria sejati. Apalagi ini Tuhan Sang Pencipta. Dia sudah bicara pada Manoah dan istrinya. Apapun yang terjadi, saya beritahu, Allah tetap menggenapi firman-Nya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, Simson sudah menyalahi anugerah Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara, apa kelemahan Simson? Karena dia tidak mendengar nasihat orang tua. Dia tidak mau menghormati nasihat orang sekelilingnya. Saya beritahu, kadang kita sebagai hamba Tuhan, kita harus mendengar nasihat pendeta senior. Kadang kita sebagai anak harus mendengar nasihat orang tua pula. Saya beritahu, Musa, hamba Tuhan yang hebat aja, dia mau mendengar nasihat dari Yitro, mertuanya. Kalau kita perhatikan, saya percaya Manoah dan istrinya sering menasihatin Simson. Bukan hanya masalah perempuan Timna, tetapi masalah pertaruhan, masalah lain-lain. Pasti sekeliling Simson banyak yang nasihatin. Ingat saudara, kenapa Simson sampai mengalami kehilangan kemuliaan? Karena pertama, dia tidak menghormati orang tua. Karena kedua, dia tidak mendengar nasihat orang sekelilingnya. Bahkan orang satu sukunya pun berusaha menasihatin. Saya percaya itu. Pada waktu orang Filistin mau menangkap, Simson sembunyi. Dan apa yang terjadi? Di dalam persembunyian itu, ada dari beberapa suku mewakili memberitahu Simson untuk memberi nasihat pada Simson. Tapi apa yang terjadi? Simson menyerahkan diri kepada orang Filistin. Tetapi dia dengan kekuatan Tuhan bisa mengalahkan banyak orang. Saya beritahu, dari sini kita melihat bahwa Simson ada seseorang yang tidak pernah mendengar nasihat orang tua dan nasihat orang yang berpengalaman dalam rohani. Karena apa? Dia terbuai. Dia merasa dirinya orang yang hebat, orang Superman. Dan apa yang terjadi saudara? Dosa menggerogoti Simson. Dosa itu kelihatan kecil, tetapi bisa menjadi membunuh saudara. Saya beritahu, dosa kecil dan besar itu tetap dosa. Ingat, dosa kecil atau dosa yang besar itu sama, tetap dosa. Saya beritahu, dosa kecil maupun besar tetap sama, tetap dosa. Saya beritahu pada saudara, tidak ada perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Tetapi Alkitab berkata, dosa tetap dosa. Saya beritahu pada saudara. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia berzina, dia main-main dan berbohong kepada Delila. Kepada banyak, kita perhatikan, selain sombong, dia punya karakter moral yang bobrok, moral yang tidak baik, moral yang tidak benar. Yaitu apa? Dia berbohong, meremehkan musuh. Kelemahan Simson, dia adalah orang yang meremehkan musuh. Saya beritahu, saudara jangan meremehkan setan. Saya beritahu, saudara jangan meremehkan dosa. Dosa tetap dosa, kecil besar tetap sama. Kesalahan Simson berikutnya, yaitu dia meremehkan dosa. Dan dia main-main dengan musuh, yaitu setan. Apa yang terjadi? Sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya rambutnya dipotong. Dan dia menjadi rambut dipotong semua. Arti rambut ini bicara tentang hubungan Allah dan manusia. Kalau kita perhatikan, Allah sudah sabar menanti Simson untuk bertobat. Allah sudah sabar menanti Simson untuk berubah. Allah sudah sabar menantikan anaknya datang untuk bertobat. Karena anaknya ini, yaitu Simson ini, adalah orang yang dipilih Tuhan. Apa yang terjadi? Pada waktu itulah rambut Simson dipotong. Itulah kemuliaan Allah hilang dalam hidup Simson. Matanya dicungkil, buta, dan ada di penjara. Dan dia jadi orang lemah. Disitulah dia mulai mengoreksi diri. Dulu dia orang yang hebat, dipuji orang. Akhirnya dia jatuh. Dan orang mulai mengolok-olok dia, mencemooh dia, meremehkan dia. Saya beritahu bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Saya katakan sekali lagi,
bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Walaupun Simson telah berbuat dosa sekalipun, rencana Allah dalam kehidupan Simson tidak pernah gagal. Apa yang terjadi? Di penjara itulah dia mengoreksi diri. Di penjara itulah dia mengoreksi diri. Dia mencari Tuhan sungguh-sungguh supaya kemuliaan Tuhan itu datang kembali dalam hidupnya. Saudara, bila saudara pernah mengalami datang kemuliaan Allah dalam hidup saudara, tapi tiba-tiba saudara jatuh ke dalam dosa yang dalam, kemudian dulu saudara berbahasa roh, karunia Roh Kudus dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Tapi karena dosa, perzinahan, karena percabulan, karena hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi Allah sabar menunggu saudara. Saya katakan, bertobatlah. Tetapi bila saudara mengalami hilangnya kemuliaan, saya beritahu pada saudara, bila sampai saudara terjadi mengalami hilang kemuliaan seperti Simson, saya beritahu, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, adalah Allah yang mau mengampuni dosa kita, mau melupakan dosa kita. Saya beritahu apa yang terjadi, saudara. Disitulah mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan kemuliaan Allah datang dalam hidup Simson. Karena rencana Allah dalam kehidupan setiap orang percaya, dalam diri setiap orang yang dikehendakinya tidak pernah gagal. Kuasa Allah kembali dalam hidup Simson. Dan apa yang terjadi? Simson pada waktu itu hendak dipertontonkan untuk menjadi lawak, untuk jadi bahan cemoohan oleh musuh-musuhnya, yaitu orang-orang Filistin. Apa yang terjadi? Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang membela firman-Nya. Sekalipun Simson berbuat dosa, tapi hubungan dia dengan Tuhan pulih pada waktu di penjara, pada waktu dia mengalami hilang kemuliaan Allah, yaitu rencana Allah tetap tidak pernah batal atau gagal. Walaupun Simson telah banyak sekali berbuat dosa, saudara, sekalipun kemungkinan saudara saat ini dulu pernah dipakai Tuhan luar biasa, tapi sekarang sudah tidak lagi. Saudara mengalami seperti Simson, mengalami hilangnya kemuliaan, mengalami teman-teman saudara menjauh karena mengalami hilangnya kemuliaan akibat dosa yang saudara lakukan. Saya beritahu, saya sebagai hamba Tuhan memberitahu saudara bahwa tangan Tuhan terbuka atas hidup saudara. Tangan Tuhan saat ini hendak merangkul saudara kembali untuk kembali dalam panggilannya, karena rencana Allah dalam kehidupan seseorang tidak pernah gagal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemungkinan saudara mengalami seperti Simson. Saudara kemungkinan pernah mengalami datangnya kemuliaan seperti Simson. Dan saat ini saudara kemungkinan mengalami hilangnya kemuliaan. Saya sebagai hamba Tuhan berkata bahwa rencana Allah dalam kehidupan Anda tidak bisa gagal. Tetapi yang Tuhan kehendaki, Anda datang kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ingat, janganlah hidup di masa lalu. Hiduplah untuk sekarang dan untuk masa depan. Untuk masa depan yang penuh pengharapan bersama Tuhan. Apa yang terjadi? Disitulah mulai Simson merendahkan hatinya. Ingat bahwa rencana Allah, final kehendak Allah, final rencana Tuhan di dalam kehidupan seseorang tidak bisa gagal. Apa yang terjadi? Disitulah rambutnya mulai tumbuh. Kemuliaan Tuhan datang kembali. Bukan pengaruh rambut ini, saudara, sehingga Simson perkasa dan kuat. Tapi ingat, karena Roh Kudus, karena rambut dalam diri Simson itu melambangkan hubungan Allah dan manusia. Mulai rambutnya tumbuh kembali, kerohaniannya bangkit kembali. Mulailah dia mencari Tuhan, bukan mencari orang, bukan mencari manusia, tapi mencari Tuhan sungguh-sungguh. Pada waktu Simson mencari Tuhan sungguh-sungguh, apa yang terjadi, saudara? Roh Kudus, kemuliaan Tuhan datang kembali. Kemuliaan yang hilang kembali datang.
kembalinya kemuliaan. Setelah Simson mengalami hilang kemuliaan, dia mengalami kembalinya kemuliaan. Dan apa yang terjadi? Waktu kembali kemuliaan, rencana Allah digenapi dalam hidup Simson. Yaitu apa? Simson merobohkan pada waktu dia dibuat untuk menjadi lawak, untuk ditonton musuh-musuhnya, dicemooh dan diejek. Disitulah Allah menyatakan kehendak rencananya, bahwa rencana Allah final tidak pernah gagal. Di mana apa yang terjadi? Seperti stadion itu yang dikerumuni banyak orang Filistin, dan raja-raja Filistin roboh dan hancur. Simson meninggal dan musuh-musuhnya pun mati. Dan rencana Allah final terjadi dalam hidup Simson. Saya beritahu sebagai hamba Tuhan, bahwa rencana Allah dalam kehidupan kita, kehendak Allah dalam kehidupan kita, sebelum Allah berfirman, Allah tahu dari awal sampai akhir dunia ini. Allah tahu dari A sampai Z, dari awal sampai akhir hidup kita. Dan saya beritahu, kalau saudara dulu pernah mengalami datang kemuliaan, dan sekarang mengalami hilang kemuliaan, tapi ingat, Allah menantikan untuk kembali kemuliaan dalam hidup saudara. Allah ingin saudara kembali kepada Dia, kembali kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Karena final kehendak Allah, karena rencana Allah tidak pernah gagal. Simson menggenapi apa yang dikehendaki Allah, yaitu Allah. Apa yang dikehendaki Allah tergenapi dalam hidup Simson. Musuh-musuh Simson, orang Filistin, dihancurkan dan dikalahkan. Demikian saudara, kalau saudara kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan kembali. Kalau sekarang saudara mengalami hilang kemuliaan, saya beritahu, saudara pula akan mengalami kembalinya kemuliaan. Dan kembalinya kemuliaan adalah final kehendak Allah. Rencana Allah pasti tergenapi. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya beritahu, apapun keberadaanmu, apapun kedudukanmu, siapapun dirimu, Allah tidak memandang dosamu, besar atau kecil, tetap dosa. Saya beritahu, tidak ada dosa kecil beda dengan dosa besar. Tidak. Semua dosa, kecil besar sama dosa. Tapi yang Tuhan kehendaki, saudara bertobat, mau mengakui dosa, kemuliaan Allah akan datang. Hidup baru, seperti Simson, dia hidup baru. Dan kemuliaan Tuhan datang. Haleluya. Tuhan memberkati. Renungkan firman Tuhan itu. Ingat, carilah Tuhan kembali kalau engkau mengalami hilang kemuliaan. Karena kemuliaan itu pasti kembali, walaupun pernah hilang dalam hidup saudara. Yang Tuhan kehendaki, carilah Dia, cari Tuhan, maka kemuliaan itu datang dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami datang padamu ya Tuhan, supaya yang mendengar program ini, yang mendengarkan ini, yang pernah mengalami datang kemuliaan, tetapi pernah karena dosa mengalami hilang kemuliaan. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau Allah mau mengampuni dosa saya dan dosa setiap orang. Dan saya percaya ya Tuhan, biarlah kemuliaan itu kembali datang, dan final dan kehendak Allah, penggenapan rencana Allah terjadi dalam hidup kami, dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Dan haleluya. Amin.